Syekh Maulana Syekh Abdul Samad Al-Faliman Syekh Masidi Ahmad Al-Marzuki wa usulihim wa furu'ihim wa ila ruh Syekh Maulana Syekhana Zaini bin Abdul Ghani Syekh Maulana Muhammad Sarwani Amdan Bangil wa ila Rusaman Mulia Syekh Maulana Mahfuz Amin bin Haji Muhammad Ramli wa akhina ya Jabul Hasan bin Haji Idar wa usulihim wa furu'ihim Allah Al-Karim يتوسعهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفذهم وخصوصيتهم في الدنيا والآخرة فأن الله يرزقنا فحم النبي وكمل الإيمان والإسلام بسر النبي وآل النبي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالإحسان والحمد لله القديم الأول الآخر المقيم التحول ثم الصلاة والسلام وسلمان على النبي خير من وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحبيب والمكان وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله وشر نصيبا اللهم جل قديم باق وخالق للخلق بالإطلاق وقائم ولي والواحد الأحد قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم وله صفات سماء تنتظم كقدرة الإرادة سمع البصر حياة العلم وكلام الإسلام وجاهد بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء بالفضل بالصدق والتبليغ والأمانة وجاهد بحقه من عوائد غير نص كقلب بالمرض إسمته كسرير الملائكة واجبة وفضل الملائكة
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد متهب برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitab Ar-Rasih fi Salat Tasbih, wa yanbaghi lil muta'abbidi ay ya'mala bi hadis ibni Abbas taratan wa bima amilahu Ibnu Mubarak ukhra ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah, diberikannya hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat maghrib secara berjamaah kemudian sambil menanti-nanti waktu isya. Kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majlis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majlis ini akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita, kesalahan, kealpaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, jiran tetangga kita, mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati sahjaku beriktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu kepada keharibaan junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita di dalam kitab Hidayatus Salikin, yang artinya petunjuk bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat untuk mendapatkan keberuntungan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apakan lagi di akhirat kelak. Dan sekarang kita masih membicarakan tentang sembahyang sunat tasbih, yang cara dan kaifiatnya ada dua. Ada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ada juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Cara yang pertama dari Imam Ibnu Abbas, cara yang kedua dari Ibnu Mubarak. Nah, kemudian kata Syekh Tajuddin As-Subki di dalam kitab Ar-Rasih fi Salat Tasbih, di dalam kitab beliau khusus membicarakan sembahyang sunat tasbih. Lalu ujar sini wayan bagi lil muta'abbidi ay ya'mala bi hadis ibni Abbas taratan wa bima amilahu Ibnu Mubarak ukhra. Artinya ujar sidin sayogianya, ya sepantasnya, sebaiknya, bahasanya
Ya, sebaiknya ya bagi orang yang beribadah ya bahwa terkadang ia mengamalkan akan kaifiat sembahyang tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cara yang pertama ya beda sebagaimana biasa kita laksanakan. Kita ini cara yang kedua yang biasa kita lakukan, yang diamalkan oleh Ibnu Mubarak. Ujar Siddiq, kalau bisa amalkan dua-duanya. Ya, nang seminggu sekali misalnya kena minggu pertama cara Ibnu Abbas, cara yang kedua kena minggu akan datang cara Ibnu Mubarak, supaya mengamalkan dua hadis. Jadi dua-duanya tak amalkan. Nijasidin sepantasnya sebaiknya ya, dan terkadang ia mengamalkan akan kaifiat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak ya, karena kedua-duanya riwayat itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi bagus para imam sembahyang tasbih nih. Kan sebahagian di masjid-masjid dilaksanakan setiap malam Jumat. Cuman menghendak cara yang pertama dipadahkan lalu lawan jamaah. Caranya nih, ya kan biasa cara yang kedua habis takbir baca Allahu Akbar kabira, tasbih 15 kali, lalu baca suratul Fatihah, amin, kemudian makmum baca Fatihah, imam baca surah, lalu baca tasbih pulang 10 kali. Ya Allah. Cara yang kedua habis baca doa iftitah langsung Fatihah. Ya kan, kemudian baca surah, setelah surah lalu baca tasbih 15 kali. Ya, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara sujud sama sujud 2 kali. Cuman bedanya hendak berdiri, duduk dulu istirahat 1 menit. Baca tasbih 10 kali hanya berdiri supaya pas jumlahnya 75 kali. Ya, ini anjuran seorang ulama besar Syekh Tajuddin As-Subki supaya kita mengamalkan kedua riwayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahdan, jin perhatikan di dalam kitab Melayu bila kalimat syahdan itu penting. Bermula faidah sembahyang tasbih dan kelebihannya itu amat banyak, sangat banyak. Dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh Talmiz Syekh Ahmad Al-Qashashi di dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya wa kana Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qashashi Ibnu Muhammad Al-Madani kasiran ma ya'muruni wal muhibbin biha wa yaqulu innaha tujibu ta'siran aziman fi taskhiril qulubi wal arwah wa hiya salatun azimatun tujibu insyirah sadri wa ijra' al-lisan wal qalbi bil hikmati wal hibdi minal a'da'i wa dzakara ba'du salihin min ahli al-kamali inna li hadhihi salati du'aan yud'a bihi ba'daha wa huwa du'aul qutub wa lahu asrarun wa dhuhurun wa anwarun wa barakatun amimatun wa asrarun khafiyatun wa jaliyatun wa jalbu manafi'a wa dab'u mudirratin wa hiya min mujarrabatil akabiri dzakarahu Syekh Ahmad Al-Ghazali nafa'allahu bihi. Intaha itu selesai, lain anu tuhai, lain intaha itu selesai. Bicaranya sidin nih tentang kelebihan keutamaan sembahyang tasbih. Artinya adalah Syekh Qutb ya Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qashashi bin Muhammad Al-Madani. Ya, kebanyakan ia menyuruh akan dia, ya, aku dan akan kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu. Jadi Syekh Ahmad Qashashi ini menyuruhkan kepada murid-murid sidin untuk selalu mengerjakan, jangan sampai kada. Penting benar ujar sidin.
dan berkata bahwasanya berbuat sembahyang tasbih atau mengamalkan sembahyang tasbih itu mensabitkan, menyatakan, mendapatkan taksir yang amat besar, manfaat yang sangat besar pada membaikan akan hati akan menjadi lembut baik. Kita bilanya ketujuh sembahyang tasbih itu lambat laun hati bersih. Hati itu bilanya bersih, insya Allah kotoran-kotoran dunia, sifat-sifat tercela itu akan terkikis, hilang di hati. Ya, apabila sifat-sifat dunia yang di hati dihilangkan oleh Allah, selamat dunia akhirat. Ya, di dunia itu sehat, ada banyak pikiran. Ya, coba mun diserang penyakit hubut dunia, hiri aja sebut tingpian. Tetangga dapat nikmat umah, semalaman kada baguring. Memikirkan nikmat tetangga aja, nang dapat nikmat maka mengaruh. Seorang bermalaman gara-gara hiri rusak hati. Kan semalaman kada baguring timbul penyakit gara-gara hati rusak. Ya, nah ini diantaranya sembahyang sunat tasbih ini akan membersihkan. Dan kita nih manusia itu lumrah penyakit hati itu berataan ada. Ya, bahiri lawan sesama, bahiri lawan dangsana, bahiri lawan marina, bahiri lawan tetangga, kadang-kadang timbul. Itu manusiawi karena punya nafsu. Tapi ini sifat yang sangat tercela, yang harus dikikis, dibuang. Ya, di antaranya caranya perbanyak sembahyang tasbih. Bahkan sedikit demi sedikit Allah menghilangkan penyakit atau kotoran hati. Ini kan sudah manfaatnya, nah akan membaikan hati dan roh. Roh bilanya bersih, bilanya bagus, semangat ibadah itu kuat. Ya, roh kita ini jadi malas beribadah karena kotor dosa. Dosa yang membuat kita tuh koler benar beribadah, memaksa tuh pian berat benar itu dosa. Ya, semangat kurang. Ya, hadir dia ya, memantas-mantasakan benar para pahlawan masjid. Supan kena kada ke masjid memantas-mantasakan. Ya, sampai di masjid guring juga. Kayaknya pangang guringnya di sini ya kalau tagat mata sudah. Ya, hati nih kotor, makanya dibersihkan. Alat pembersih diantaranya sembahyang sunat tasbih. Banyak alat pembersih hati. Ya, sholawat pembersih hati. Ya, baca Quran pembersih hati. Baca ayat Al-Kursi setiap masuk rumah, hati menjadi bersih. Banyak, asal kita mau mengamalkan dan melambatkan dan melembutkan lah, dan melembutkan akan dia hati jadi lembut. Lembut itu bahasa ini nyaman, tapi mudah menerima nasihat. Nah, mudah menerima nasihat. Kada keras hati. Mun karas nipian ngalih ngaran niki pangarasan kali itu penting nih. Dan sembahyang tasbih itu yaitu sembahyang yang amat besar pada membuka akan hati dan menerangkan akan dia. Hati itu bilanya tarang pian nyaman penjana. Ya lah, ini nah ruangan narak tarang nyaman balilihan pinandu nampak si pulan bin pulan pulana binti pulan ini si anu hati kayak itu juga terang nampak kesalahan kita. Aku ini cara seperti ini ujub
Ya lah, aku nang kayu ini aku bahiri lawan orang. Ya lah, nang kayu caranya aku sakaburuk lawan orang. Tarang hati lalu berusaha ma'ali memperbaiki. Ini hati tarang, nya pinandu kesalahan. Bila pinandu salah bahaya. Tarang tahu bahaya. Ya, orang berjalan bilanya ada setar, nah nyaman menarangi lagi, ulungnya ada lobak berjauh, ada tunggul baliung. Yalah, kayak itu juga hati bilanya terang, sifat-sifat yang tercela yang bakal membahayakan dirinya dia jauhkan. Dan bagaimana caranya? Berusaha, berupayanya hati terang, terus berusaha untuk menjauhi yang membahayakan diri. Tapi mun hati gelap, nah ini ranjah terus. Kada tahu benar salah, karasi terus. Kada tahu seorang salah, penting karasi dahulu. Hati tarang nyaman pian. Nah di antaranya sembahyang sunat tasbih, banyak sholawat, baca Quran, ya kan, penerang. Duduk di majelis ta'lim, majelis zikir, sama. Setiap ibadah seperti itu, lebih-lebih sembahyang tasbih dan melakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah. Orang rajin sembahyang tasbih biar sehingga tapi berilmu, tapi ketujuh sembahyang tasbih kata-katanya terkena penuh nasihat. Ya kan? Lawan anak, lawan bini bilanya mendengar sadar. Walaupun misalnya bini itu pertama waktu mendengar kada maasi dulu, tapi katanya berpikir bujur abahnya batandir berubah. Maklum nafsu lagi. Ya kan? Anak kayak itu juga. Sesama pandang mendengar ya kan, teguran nasihat itu bagus banget dari kata-kata sidik. Apa nih? Hujan. Nah, bala WhatsApp. Inilah diantaranya nih, lidah kata-katanya penuh hikmah. Ya jurang ilmu ladu nih. Ya, omong sini bukan dari hadis, bukan dari Quran, tapi bila dia berbicara menyentuh di hati orang, timbul sadar. Bahkan ujar ulama, orang yang rajin sembahyang tasbih, wajahnya pun ya menjadikan iktibar lawan orang, menjadi perhatian yang luar biasa. Melihat wajah si dingin dia hendak taubat orang. Kautnya lawan Allah itu kuat. Karena orang mengamalkan sembahyang tasbih. Makanya para aulia Allah itu setiap hari kada lepas sembahyang tasbih. Kita kada kau tiap hari, barang sebulan, seminggu sekali. Ya lah, setiap malam banyak sembahyang malam Jumat di mana-mana, di masjid Garu Jami, tempat guru Abu almarhum kakak Abul ada. Entah di sini sembahyang tasbih kada. Malam Jumat kada kegiatan ada. Nah ada aja kata bapak, mungkin ada kan ya sembahyang tasbih. Bah itu pulang di mana-mana ada, di Masjid Al Japri ada juga sembahyang tasbih. Ini sembahyang tasbih mun saurangan kada gawi biar bujur untuk nang menyambatkin kada begawi mun saurangan lah. Malam nisfu Sa'ban tuh munnya imamnya bisa menyuruh kita sembahyang tasbih belajar abdal sendiri masing-masing aja di rumah. Kira-kira mau makan juga sembahyang dia. Ya, makanya diperbolehkan sembahyang tasbih itu termasuk bagian dari sembahyang sunat raghaib, tapi diperbolehkan berjamaah. Boleh, cuman jangan dipadahkan sunat. Dan terpelihara daripada segala satru. Nah, musuh-musuh insya Allah hendak berbuat yang kada baik tuh kada jadi. Ya, jangan imufikasi, imu kurang sakasian. Musuh tuh hendak dendam, melihat tak kada jadi hendak berbuat dendam tuh kada jadi. Maras kah sebabnya macam-macam.
Dan disebut oleh setengah ulama yang saleh daripada ahlul kamal, orang sempurna iman, bahwasanya bagi sembahyang tasbih ini doa yang dibaca dengan dia, kemudian daripada salam ada bagus dibaca doanya, yaitu doa yang dibaca oleh al-qutub, yaitu penghulu segala wali atau segala aulia Allah, ya, Qutbul Ghaus ini, ya, pimpinan seluruh para aulia Allah nang menentu akan sidin, nang menugasakan para wali-wali ini sidin juga. Cuman siapa orangnya? La ya'riful wali illal wali. Kita kada tahu nang tahu para aulia Allah. Cuman rata-rata Qutbul Ghaus ini walinya masyhur. Ya, dan menyandang wali kutub ini biasanya kada lawas. Ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ya, tatkala sidin sudah mencapai derajat yang tinggi, ya, lalu sidin diizinkan mengaku di sini sebagai wali. Nah, bila sudah mengaku ini bahaya, sudah kada lawas lagi hidup. Di pasar bakaling, siapa anak melihat wali, silakan siapa anak melihat. Ya, ayo siapa anak melihat wali, ayo jasidin. 3 hari kada lawas meninggal. Ya, Qutbul Ulum tetalnya. Cara bahasa wahini akademis itulah profesornya ilmu pengetahuan tentang penata hati, Imam Al-Ghazali. Makanya sandaran tasawuf, ya kan, bagi kita ahli sunnah wal jamaah diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kedua Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, kalau tauhid sandaran kita Abdul Hasan Al-Asy'ari lawan Abdul Mansur Al-Maturidi. Ya, kalau fikih sandaran kita mazhab benang 4. Ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Cuman mayoritas kita di Indonesia Imam Syafi'i, sama dengan mayoritasnya ialah di kalangan ulama di Hadramaut, Imam Syafi'i. Ya, dan bagi doa ini beberapa rahasia yang nyata berkatnya itu, dan nur yang menerangkan hati, dan berkat yang dan rahasia yang ajaib yang tersembunyi, dan faidah yang nyata dan mendatangkan ya beberapa manfaat dan menolakkan dia akan segala mudarat. Dan yaitu mujarab, berarti mujarab itu kabul, ya, banyak terjadi, artinya banyak terkabulkan, yang amat besar seperti yang disebutkan akan dia oleh yang Syekh Ahmad, ya, saudara sebab Syekh Ahmad saudara Imam Al-Ghazali. Silakan dibicarakan, ya, Imam Ahmad saudaranya atau dangsananya Imam Al-Ghazali. Nafa'allahu ta'ala bihi. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih, maka engkau baca ini, nah bacaannya, ya, narajak dibaca dia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, satu. Kemudian baca pulang, ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya dzakirat dzakirin, tub alayya, amunnya berjamaah tub alaina, taubatan nasuha, wazidni sorangan bila berjamaah, wazidna bi fadli rahmatika nuran wa zuhuran wa wuduhan ya arhamar rahimin, 5 kali. Itu ya doanya nih, singkat aja sedikit, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini sudah termasuk Asmaul A'zam maknanya sudah. Ya ahlat taqwa wa ahlal maghfirah, ya
Ya Allah, Ya Rahman yang bersifat Rahman, Ya Rahim yang bersifat Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum yang maha hidup yang berdiri sendiri, Ya Dzal Jalali wal Ikram yang maha agung dan maha mulia. Ya ahli taqwa, wahai nam menjadikan ahli taqwa, wa ahli maghfirah dan ahli pengampunan. Ya Dzakira Dzakirin yang mengingatkan bagi orang yang mengingat. Tub alaina, terima taubat kami. Taubatan nasuha, akan taubat yang sebenar-benar taubat. Wazidna, tambahi kami bifadli rahmatika, dengan karunia rahmat engkau, nuran cahaya, wa nuhuran dan nampak, wa wuduhan yang sangat jelas. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang bersifat rahman dan rahim. Itulah 5 kali dibaca diulang-ulang. Nah kemudian maka engkau angkatkan kedua tanganmu, maka engkau bacakan doa kutub ini, dan dinamakan pula doa ini dengan doa rijalul ghaib. Demikian doanya, panjang nih doanya lah, lu bacakan aja lah. Yang kada kitab dangarakan aja. Ya lah. Nah ini bacaannya sorangan doanya, mun hendak bajamaah lu baca bajamaah nah. Ya bagus saja ujar Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, setiap berdoa, ini berdoa kita disunatakan doanya jamak, niatakan untuk keluarga di rumah tangga, jiran tetangga, buatakan berdataan. Ujar Nabi, aslik fi doa ayat, aslik fi doa ikaya ukhaya. Dan Nabi, buatakan kami doa, wahai saudaraku. Dihadiahkan kaum muslimin muslimat itu bagus juga. Ya Rabbi adkhil Rabbana adkhilna lah. Rabbi itu sendiri membuang ya. Rabbana adkhilna fi lujjati bahri ahdiyatika wa tamtami wahdaniyatika wa qawwina bi quwwati satwati qudratika hatta nakhruja ila qada'i sa'ati rahmatika wa bi wajhi wa bi wujuhana lum'ana barqil qarbi min asari rahmaniyatika mar'iyyin ya bihaibatika azizan bi'inayatika mubajjalan mu'azzaman mukarraman bitakrimika wa ta'zimika wa albisna minka fil al-izzi wal qabul wa sahhil lana manahijal wuslati wal wusul wa tawrijna bitajil karamati wal waqar wa alif bainana wa baina ahibbaika bidari dunya wa daril qarar warzuqna min nur ismika wa haibatan tanqadu ilaina al-qulub wal arwahu wa tahdau ladaina an-nufusu wal asbah man zalat lahu riqabul jababirah wa khada'at lahu a'naqul akasirah la malja'a wa la manja minka illa ilaika wa la i'anata illa bika wa la tikala illa alaika idfa anna kaidal hasidin wa zulmatil mu'anidin warhamna tahta suradiqati arshika ya akramal akramin ayyid zawahirana fi tahsili maradika wa nawwir qulubana wa asrarana. Ubah telah amunnya sorangan wa sirri, munnya orang banyak wa asrarana lil ittila'i ala manahiji masa'ika ilahana kaifa nasdiru an babika bihaibatin minka wa qad waradtahu ala siqati minka wa kaifa tu'ayyusuna min ata'ika wa qad amartana bidu'aika wa nahnu muqbilun alaika mutaji'un ilaika ba'id bainana wa baina a'daika kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib waqtub absarahum anna binuri binuri qudsika wa subuti izzatika innaka antal mu'ti bi jalailin ni'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna abdanana khizanata arzaqi al abdan wa alsinatana khizanata qulubi ahli iman
Rahman warzuqna rata'ibat tauhidi wa khasa'isa tamjidi innaka antallah alhamidul majid al-fa'alu lima yurid birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Puas kalau membacanya lah ya, nah nyaman apa nah jadi makmum. Amin amin. Imam maka ambal yuran membaca, makanya bagus berjamaah ya. Ini doa Qutbul Ghaus berberkat benar doanya ya. Jadi makmum jadi kita nyaman, jadi baca cariannya kena malam Jumat sembahyang tasbih ya. Sembahyang tasbih bagus. Menyakawa kadakawa aja seminggu sekali, barang sebulan sekali 4 ya lah. Pas gajian 4 sembahyang tasbih ya lah, supaya berberkat gajiannya ya lah. Nang pensiunan gaji dapat pensiunan ya lah. Sebulan sekali 4 sembahyang tasbih, bawa makanan, tuntung makanan. Dan kata setengah ulama yang soleh bahwasanya barang siapa berkehendak suatu hajat, jamnina bagus, 3 garis bawah ini penting. Kata setengah ulama yang soleh bahwasanya barang siapa berkehendak suatu hajat, barang nang apa hajat, sama ada hajat dunia atau hajat akhirat, sama ada hajat yang menghasilkan sesuatu manfaat atau menolak bala ya. Nih apa aja hajat kebaikan, apa kebaikan kita nang kita perlu benar ya, atau kita ada ketakutan bala apa terjadi nih ya. Napa jasian hendaklah engkau rupakan hajatmu itu di dalam hati. Ini waktu membaca doa sembahyang tasbih tadi ya, bila imam membaca tasbih berdoa tasbih tadi, kita waktu berdoa aminakan lupakan hajat kita. Napa yang kita perlukan lawan Allah, minta supaya dikabulkan. Ini doanya patuduhnya nih ya. Ini kita ulangi lagi nah. Kata setengah ulama yang saleh bahwasanya barang siapa berkehendak suatu hajat, barang apa hajat, sama ada hajat dunia atau hajat akhirat. Hajat akhirat supaya anak berataan bini supaya taat benar lawan Allah ya. Bini pian ngalih dibawahi ke majelis ngalih ya lah, bahasanya tak tutup lagi hati. Kadang-kadang bini menjawab juga lagi, kasih banyak kita ke majelis sebelum tak buka lagi hati ya. Ya kan, artinya kadang kalau dibawa karasi aja bakal lahian ya. Nang bini kayak itu juga membawa laki, dan laki aja situ seorang belum lagi dapat hidayah, jangan dikarasi, karasi aja bisa ke pengadilan kena, sabar aja. Nah ini ada nih. Jadi pas sembahyang tasbih, waktu sembahyang tasbih imam berdoa, bayangkan lupa suami. Lupa suami itu bayangkan supaya mau ingin umpat ke majelis, mau beribadah, terbuka hatinya. Ada nang kadang-kadang bini dibawa umrah ngalih benar, kadang rasa kada pantas, rasa ini macam-macam main nangaran. Ya kadang-kadang duitnya ada, orangnya kada hendak kayak pak. Nang banyaknya kan hendak duit kita dak. Ya kan, ada nang duit banyak, ada duitnya tapi hati kadang ada. Bini tuh membawa kada mau termaafkah hajat akhirat, termasuk hajat akhirat ya lah. Ayo munajat semalam Jumat tegana 4 sembahyang tasbih, rupakan wajah sidin. Waktu imam membaca doa tasbih dirupakan supaya mau dibawa diajak umrah. Ya Allah, ada nak itu bini benar, aku lakinya aja sidin dibawa umrah, dijamin pulang. Ya Allah, ya lah, ini lupakan. Ini hajat haman hajat dunia tang menagih hutang, mangalihnya nagih hutang. Ya lah, menagih hutang ngalih, orang dibayar ngalih bukan berarti kada duit.
boleh bayar, sayang dibayarkan duit, ya lah. Barang yang diambil maka hancur sudah, hanya bagi buruk sudah, ya kan. Bayar kali benar maka banyak diberiakan. Kita kada sanggup memberiakan banyak, ya bayangkan kayak apa cara membayar kredit kan, nah bayang tasbih nang kita nang hutang kita nang lupakan, atau kita hendak berhutang perlu benar, nah pulang kita perlu tapi jangan, mudah-mudahan kita lepas daripada hutang nilai. Sebagian doa tadi Allah kala doa tadi apa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, ya jangan sampai kita hidup terkalahkan dengan hutang, jangan. Apalagi bila sudah hutang karena ada kekerasan orang, lalu tagihan karena bakal karasan, berlindung jangan. Ya ada yang kadang-kadang kita perlu benar, kadang kada paksa kita perlu hutang, maka mencari hutang ini banyak kayak nang hakun mah hutangi tapi babunga ini nangali, ya babunga. Oh ya ini pian babunga lima injam makan rami benar orang baca carian, bahkan pakai pengumuman perlu modal, ya cara gampang cukup BPKB ya kan. Oh ya ini tapi bang dijarak. Nah ini cara agama pulang umrah. Wah ini rami benar dana talangan umrah rami, kasihan pian kada kawa umrah, kalau bina habis umur kada ku pinjami ejar, gampang aja urusannya, bayar bang ada aja aturannya, jangan pulang. Berapa ada duit 5 juta kena nambahi dihutangi, ujung-ujungnya ditambahi 30 juta sekali bayar 40, 10-nya riba beuntungannya. Dibawa ke Makkah duitnya haram, membaca labbaik Allahumma labbaik, apa jawaban Allah? La labbaik wala sa'baik. Apa ujar Allah ke membawa harta nang kotor di tempat yang suci, aku kada memanggil kan menyerawin. Jangan dipaksa. Mungkin itu kada kawa aja Tuhan kada memaksa, menduit kada. Mun ada nang mau hutangi tanpa bunga, ayo silahkan. Tapi mun berbunga jangan. Ya berbunga jangan. Ini rame sudah wayah ini. Hati-hati kita. Ini cara setan yang akan meruntuh kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Bujur janganlah, ini sekadar menyampaikan aja. Ya, menurut kada terserah kayak orang jual obat juga, mau kada mau menukari terserah, semudahan menukari. Ya, sekadar mengatakan supaya kasihan kita berapa harta habis hutang pulang, yalah ibadah kita pulang nol, kada ada nilainya, apa jadinya ya rugi. Nah, jadi bayangkanlah kita hendak ada hajat dunia ke hajat akhirat. Jadi hendaklah engkau rupakan hajatmu itu di dalam hati, maka engkau baca doa kutub ini. Baca tadi doa tadi. Nang nyaman tadi maaminakan lah. Nah, waktu maaminakan bayangkan hajat pian. Ya, napa jar niscaya. Nah, niscaya hasil bagimu dengan tiada sebab yang zahir dan tiada had yang qahir. Nah, qahir yakni dapat hajat itu dengan dimudahkan Allah Ta'ala, dengan tiada boleh dikira-kira. Dengan doa ini wallahu a'lam. Berkat Qutbul Ghaus doanya hajat kita dapat ilmu inilah, maka kita banyak ada punya hajat. Nah, timbul pertanyaan, ulun sudah dua gurenang kayak ini jar hajat tapi kada kabul, kenapa yuk? Dosa sing banyakan. Nah, nang dosa itu terus dihapus, dikikis,
dibersihkan, perbanyak sembahyang tasbih diantaranya. Jangan sekali dua kali berdoa. Setiap malam Jumat ikuti Pak Amin, bayangkan hajat. Ya, dan kata ulama setiap doa itu pasti kabul. Cuman Allah mengabulkannya ada yang akan datang, ada yang segera. Cuman kita di banyak ada sabar. Agil hendak ya bersegera tadi Pak. 2-3 kali kada kabul lagi ampih itu ma'amalakan ya kada mujarab. Mujarab kitanya nang salah. Mungkin dari cara berdoa yang kita salah, mungkin hati kita yang kurang khusyuk lawan Allah, permohonan kita mungkin macam-macam dosa yang banyak. Jadi terbagus. Maka cara meminta itu ada akhlak, ada cara. Ya, Nabi irfa yadaika hatta pada ketika berbahasa pada ketika berdoa kita min husaniyah. Pada ketika berdoa, ujian Nabi angkat kedua tanganmu itu sejajar lawan bahu. Nah, sejajar lawan bahu bukan dalam kitab min husaniyah. Ya, sejajar lawan bahu meminta. Kita ini kebanyakannya amin. Tangan di tangan di paha. Ya kan? Atau ini juga unggat. Amin. Ya kan? Mata kemana-mana kah lihat. Ya kah kada khusyuk, kada bujur-bujur minta pian tuh anak pian, hendak minta lawan pian. Cara mintanya bah tadi Bang. Anjir abah ini kada penting benar lagi. Ya, kena gini kada dikabulkan. Anak mendengar dia mesti nya kada perlu cuman hendak. Ada kan anak bang, tadi Bang bah. Sudah merayu nah ini perlu nih abah lalu marasnya. Kenapa? Cara memintanya malusnya luar biasa lawan kuitan. Kayak itu juga lawan Allah. Yalah amun angka ini meminta Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Kayak apa hendak kabul. Ya kan? Atau berdoa sambil berpandiran pulang. Amin. Semalam berpandiran nanti higat hendak kabul. Adabnya tuh kita lawan Allah kayak apa? Ya, coba lihat tipe orang-orang soleh. Abah berusaha kumpul tuh. Lihat cara berdoa sin mangkat tangannya ya kan. Mata bertunduk. Kecuali doa pada ketika sesudah berwudu. Nah, sunat memandang ke langit. Doa wudu khusus. Pada doa yang lain, nah doa sidin. Ya kan? Kita banyak salah di adab di dalam berdoa. Nah, kemudian faidatun fi bayani salatil istikharah. Nah, ini satu faedah pulang tentang sembahyang istikharah. Apa istikharah itu? Minta pilihan lawan Allah, ya kan? Nah, insyaallah minggu akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barakahnya. Karena kita dapat kesalahan kekhilafan dan banyak-banyak minta ampun dan minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, waktu yang penuh dengan barakah, ya kan? Tempat dan kita dalam lingkungan dalam ibadah yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan hidup kita, keluarga kita penuh dengan keberkahan, berkah di dunia penuh dengan kebaikan, berkah akhir hayat, mudah-mudahan husnul khatimah, berkah di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada junjungan baginda kita Nabi, kepada orang-orang yang saleh, memberikan syafaat kepada kita dan dikumpulkan bersama-sama dengan mereka. Amin amin Allahumma amin. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.